Baik, halo semuanya dan kenalkan aku Don Dewandre dan pada kali ini kita akan membuat resensi terkait film yang berjudul Turtles Can Fly. Film ini disutradai oleh Bahman Gobadi dari Iran Kurdi di tahun 2005. Film ini itu merupakan salah satu kisah yang diambil dari peperangan Teluk Akhir antara Amerika dan Irak. Sebelumnya sedikit cerita saja untuk film ini. Jadi film ini itu uh, berfokus pada satu karakter yang bernama Satelit. Ya, Satelit itu nama orang ya. Oke, jadi kenapa dipanggil Satelit? Satelit ini adalah anak yang usianya sekitar 13 tahun yang dia tuh malah menjadi komando di suatu pengungsian di perbatasan Turki dan Irak di masa perang Amerika dan Irak. Dan itu adalah orang-orang Kurdi saat itu. Dan Satelit ini eh, dia tuh seorang bocah yang dia tuh bisa mengencourage atau bahasanya membawa komando gitu untuk anak-anak lainnya gitu di sepantaran dia. Dan bahkan tidak cuma itu, kenapa dia dipanggil satelit juga karena dia satu-satunya orang yang ada di pengungsian itu yang bisa ngatur antena, ngatur sinyal dan bahkan bisa berbahasa Inggris gitu. Yang mungkin pada saat itu sangat jarang ya seorang pengungsi perang itu, penduduk yang pengungsi perang orang Kurdi di tengah perang Amerika dan Irak seperti itu. Nah, namun yang menarik dari sini adalah satelit ini apa namanya, dia ternyata terpincut oleh suatu gadis yang bernama Agrin. Nah, apa itu? Siapa itu Agrin gitu? Jadi Agrin ini itu salah satu pengungsi juga yang ada di situ. Dia juga bersama kakaknya Eknov ya. Dan dia juga punya anak bernama Rika. Sedikit menjelaskan tentang Agrin dan Eknov merupakan kakak beradik ya, Eknov sebagai kakaknya dan Agrin sebagai adiknya. Agrin ini memiliki pengalaman masa kecil yang buruk yang hingga saat itu dia menjadi korban dari perang dari tentara Amerika juga. Waktu itu orang tua dibunuh bersama Eknov juga, dan di suatu insiden bersama tentara Amerika lahirlah anak yang bernama Rika, seorang balita yang matanya buta seperti itu. Nah terus ya datanglah mereka ke pengungsian ini dan akhirnya bertemu juga dengan penduduk pengungsi lainnya dan juga dengan satelit dan lain-lain seperti itu. Nah sebenarnya setelah itu Heknov juga memiliki keistimewaan. Kakaknya Agrin ini dia itu bisa meramal masa depan atau menebak masa depan, menerka begitu apa yang akan terjadi. Dan hal ini dibuktikan juga di filmnya. Kalau ada beberapa yang Heknov gambarkan itu satelit coba percaya. Jadi di beberapa adegan satelit itu mempercayai Heknov waktu itu adalah Heknov mengatakan bahwa pengungsian itu bakal didatangi oleh tentara-tentara Amerika dalam waktu dekat. Nah, satelit akhirnya meminta untuk seluruh pengungsi itu untuk segera pindah ke bukit sekitar pengungsian agar aman begitu. Dan benar saja nggak lama setelah itu tentara Amerika itu datang dengan membawa helikopter, lalu memberikan lembaran-lembaran yang berisi tentang kebebasan, dan inilah Amerika telah datang gitu membebaskan dan Saddam Hussein telah kalah begitu. Namun ada yang menarik. Jadi Agrin ini itu sebenarnya tidak suka dengan bocah balita yang bernama Riga itu karena memang membawa kenangan buruk, dan sejak itu Agrin menjadi sosok yang perenung. Meskipun satelit mencoba untuk mengayomi Agrin biar mungkin lebih memperhatikannya dan juga melayani baik hatinya begitu. Tapi Agrin tetap saja merenung dan bahkan ingin sekali membunuh si Riga. Bahkan sampai akhirnya beberapa kali percobaan tuh sempat gagal, misalnya seperti dibiarkan lepas, malah diselamatkan oleh satelit gitu. Begitu juga dengan Heknov. Nah, Heknov sama Agrin ini sempat berselisih pendapat gitu. Ini anaknya harus kayak bagaimana? Terus Agrin ini mau anak ini hilang saja seperti itu. Dan klimaksnya, jadi waktu tentara Amerika itu datang, sebenarnya penduduk-penduduk pengungsi itu senang kan dengan lembar-lembaran surat. Akhirnya, perang bisa berakhir gitu, perang berakhir dan akhirnya kehidupan yang akan bebas datang seperti itu. Namun hal itu berbanding terbalik dengan kondisi Agrin, Heknov, Riga dan bahkan mungkin satelit juga. Kenapa? Karena Agrin itu waktu saat tentara Amerika datang itu berhasil akhirnya memusnahkan anaknya yaitu Riga, karena dia tenggelamkan di danau yang beracun dan kaki diikat di batu dan batu tenggelamin ke danau. Jadi tenggelam lah Riga itu, kehabisan napas. Naasnya Agrin ini dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya seperti itu di tebing yang tempat yang biasa dia merenung lah seperti itu. Dan melihat hal ini, satelit pun akhirnya yang tadinya mungkin cukup inisiatif dengan kedatangan Amerika untuk membebaskan Irak gitu, malah menjadi memikir dua kali apakah dengan adanya pembebasan yang dilakukan oleh Amerika itu apakah membuat
rakyat, khususnya anak-anak di usianya Agrin, Hacknoff, dan mungkin satelit sendiri itu malah menjadi lebih makmur atau malah trauma terhadap apa yang dilakukan. Jadi terjadi dilematis. Mungkin yang bisa ditarik dari film Turtles Can Fly ini adalah dampak buruk dari suatu peperangan ya. Satelit mungkin adalah tokoh yang cerdas dan dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus, bahkan bisa memimpin anak-anak di pengungsian, dan bahkan gak cuma anak-anak, tetua-tetua di pengungsian pun, di desa pengungsian itu juga sangat mengandalkan satelit ya, khususnya dalam perihal teknologi dan bahasa Inggris dan lain-lain. Bahkan satelit sendiri pun dia sangat inisiatif gitu, kalau misalnya kita perlu di pengungsian perlu logistik untuk belanja dan segala macam. Tapi di sisi lain ya, mungkin di kehebatan satelit atau di kenahasan ceritanya Hacknoff dan Agrin seperti itu, perang ini memberikan dampak yang buruk untuk psikologis anak-anak. Dan di sini terjadinya memang lokasinya di Irak, dan ini adalah kumpulan dari orang-orang suku Kurdi yang memang saat itu di situasi yang sulit ya, di perang Amerika dan Irak, dan Amerika mengiklankan diri mereka untuk menjadi pembebas di tengah-tengah perang Teluk Irak, menyebarkan propaganda bahwa Saddam Hussein adalah penyebab kekacauan perang terjadi di Irak, seperti itu. Namun berkaca pada Agrin dan Hacknoff gitu, tentara Amerika juga melakukan hal-hal yang buruk terhadap keluarga-keluarga dan mungkin desanya Hacknoff dan Agrin. Misalnya saja kedua orang tua dibunuh, tangannya Hacknoff itu tidak ada dua-duanya, dan bahkan sampai bisa muncul 3 itu karena ada tentara Amerika yang memang sengaja itu merusak Agrin, seperti itu. Maka dari itu ini sangat naas tentunya, dan satelit sadar di akhir film itu akan hal tersebut. Maka dia mungkin bisa dikatakan menjadi lebih skeptis terhadap kedatangan tentara Amerika yang dalam tanda kutip membebaskan rakyat-rakyat yang ada, seperti itu. Jadinya memang mungkin yang bisa diambil adalah perang, atau bahkan bukan perang pun, kebebasan yang ditawarkan oleh suatu negara atau suatu entitas dalam peperangan itu belum tentu memberikan dampak yang baik untuk keseluruhan pihak, apalagi pihak yang diiklankan. Bahkan bisa jadi itu hanyalah untuk faktor mendukung, dimana agar kekuatan yang memberikan propaganda tersebut untuk berkuasa lebih leluasa di wilayah yang mereka incar. Misalnya saja, dan bukti nyatanya memang setelah Saddam Hussein jatuh di Irak dan dihukum mati oleh Amerika juga, Irak akhirnya berada di kontrol Amerika dalam sektor ekonomi yang akhirnya menggunakan dolar kembali. Dan apa yang terjadi kemudian? Irak menjadi negara yang biasa saja, seperti itu. Dan bahkan ada beberapa isu dan akhirnya malah menjadi percobaan boneka dari ISIS, seperti itu. Jadi itulah mungkin memang pembebasan yang terjadi di peperangan itu tidak selamanya indah, dan inilah kekuatan dari great power dalam memberikan propaganda serta beberapa hal yang mungkin dinyatakannya baik, tapi nyatanya di balik kebaikan yang mereka susun itu ada traumatisasi yang mendalam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk resensi dari film Turtles Can Fly. Dan sekian untuk resensi film Turtles Can Fly. Dari sini kita juga bisa belajar sedikit tentang konflik yang terjadi di hubungan internasional, bahwa seperti itulah dampak kemanusiaan yang terjadi, khususnya di tempat-tempat pengungsian dan penduduk-penduduk terpencil di suatu daerah yang terjadi konflik. Saya Don Dewandre dan sekian, terima kasih dan sampai jumpa.